Siapa yang cinta Rasulullah? Siapa yang sayang Rasulullah? Saya. Kalau kau benar cinta, kalau kau benar sayang, bersolawatlah pada Rasulullah. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak-anakku di rumah, kali ini Bu Ayu dari RA Taqwa akan membawakan satu kisah yang berjudul Rasulullah dan Cambuk Ukasyah. Kali ini Bu Ayu ditemani oleh siapa? Hafiz. Ya, ditemani oleh Hafiz. Hafiz duduk dulu ya. Bu Ayu akan mulai berkisah. Kisah ini berawal dari sakitnya Rasulullah yang sangat lama, sehingga Rasulullah terlihat sangat lemah. Hingga pada suatu hari Rasulullah meminta Bilal untuk memanggil para sahabatnya dan berkumpul di dalam masjid. Tidak lama kemudian para sahabat Rasulullah pun telah berkumpul. Wahai sahabat-sahabatku, apakah benar aku telah menyampaikan kepada kalian semua bahwa hanya Allah lah Rabb satu-satunya yang layak disembah? Ya betul Rasulullah, kau telah menyampaikan pada kami. Betul Rasulullah, kau telah menyampaikan pada kami. Ya betul. Semua sahabat Rasulullah menjawab dengan semangat. Lalu Rasulullah pun kembali bersabda, Ya Allah, persaksikanlah bahwa aku telah menyampaikan amanahmu, bahwa hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Rasulullah kembali bersabda, dan setiap sabdaan Rasulullah selalu dibenarkan oleh sahabat-sahabatnya, hingga sampailah pada pertanyaan terakhir dari Rasulullah yang membuat sahabatnya sedih dan terharu. Wahai sahabatku, sebentar lagi aku akan menghadap Allah, dan aku tidak mau apabila aku menghadap Allah dalam keadaan berhutang kepada kalian. Adakah aku masih berhutang pada kalian? Para sahabat diam dan tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Mereka hanya berbisik-bisik kecil. Mana ada Rasulullah berhutang pada kita? Iya, tidak mungkin kita lah yang berhutang pada Rasulullah. Sampai 3 kali pertanyaan yang sama diulang, namun tetap tidak ada yang menjawab. Lalu tiba-tiba, wahai Rasulullah, aku ingin menyampaikan masalahku. Ya Ukasyah, silakan sampaikan. Waktu perang Uhud, kau mencambuk bagian belakang kudamu, namun cambukmu tidak mengenai kudamu, justru mengenai dadaku yang waktu itu tanpa dilapisi kain apapun. Apakah ini dianggap hutang Rasulullah? Kalau ini dianggap hutang, aku ingin segera engkau melakukannya. Sahabat geram dengan Ukasyah. Hei Ukasyah, tidakkah kau lihat Rasulullah sangat lemah? Namun Ukasyah tidak menghiraukannya. Ya Ukasyah, itu adalah hutangku. Aku akan terima hal yang sama darimu hari ini. Ya, segeralah Rasulullah. Rasulullah meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Fatimah bertanya kepada Bilal, untuk apa cambuk ini? Bilal pun menjelaskan kalau cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk mencambuk Rasulullah. Fatimah sangat sedih dan menangis. Kenapa tidak aku anaknya? Kenapa tidak aku anak Rasulullah yang dicambuk oleh Ukasyah? Namun Bilal menjelaskan kalau ini adalah urusan Rasulullah dengan Ukasyah. Bilal pun meninggalkan Fatimah dan menyerahkan cambuk kepada Ukasyah. Ukasyah dengan semangat maju ke depan. Namun langkahnya terhenti karena dihadang oleh Abu Bakar. Hei Ukasyah, aku manusia pertama yang beriman padanya, dan aku adalah sahabat dalam suka dan duka. Namun Rasulullah menjawab, duduklah Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasyah. Ukasyah melanjutkan langkahnya, namun kali ini dihadang oleh Umar bin Khattab. Wahai Ukasyah, aku dulu memang membenci Muhammad dan bahkan ingin menyakitinya. Tapi sekarang aku tidak akan mengizinkan orang lain menyakitinya. Lawanlah aku dulu Ukasyah. Namun kembali Muhammad menjawab, duduklah Umar, ini urusanku dengan Ukasyah. Ukasyah melanjutkan langkahnya maju ke depan, dan kali ini Ali bin Abi Thalib
sebagai menantu sekaligus sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalangi langkah Ukasyah. Wahai Ukasyah, darah yang mengalir dalam tubuhku adalah sama dengan darah Rasulullah. Maka cambuklah aku, cambuk aku. Rasulullah kembali menjawab, duduklah Ali, ini urusanku dengan Ukasyah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah melanjutkan mendekati Rasulullah, namun kali ini cucu-cucu kesayangan Rasulullah Hasan dan Husain menghalangi langkah Ukasyah. Wahai paman Ukasyah, cambuklah kami Hasan dan Husain. Kalau kami engkau cambuk, kami akan kesakitan, dan Rasulullah pun pasti akan kesakitan, karena kami adalah cucu kesayangan Rasulullah. Sekali lagi Rasulullah menjawab, duduklah cucu-cucuku, ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ukasyah, segeralah. Ya Rasulullah, tapi aku ingin kau membuka pakaianmu, karena dulu aku pun dicambuk olehmu tanpa dilapisi kain. Maka Rasulullah pun menuruti Ukasyah membuka pakaiannya, dan terlihatlah lilitan kain yang menahan batu-batu kerikil agar menahan lapar perut Rasulullah. Segeralah Ukasyah sebelum Allah murka padamu. Baik Rasulullah, dengan semangat Ukasyah maju ke depan. Dengan semangat dan semangat Ukasyah membuang cambuk itu dan langsung memeluk erat Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mana mungkin aku menyakitimu? Ampuni aku, maafkan aku ya Rasulullah. Aku mendambakan keadaan seperti ini untuk bisa memelukmu erat ya Rasulullah. Aku ingin memelukmu erat, lebih erat lagi Rasulullah. Aku mencintaimu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Lalu sahabat yang lain pun mengikuti Ukasyah memeluk Rasulullah karena rindunya mereka akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku, apabila engkau ingin melihat penghuni surga, lihatlah Ukasyah. Begitulah kisah Rasulullah dan cambuk Ukasyah. Semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar datangnya hanya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.